Dunia berubah begitu cepat, hingga coding dan kecerdasan artifisial sudah hidup berdampingan dengan murid setiap hari. Tapi, apakah kita biarkan mereka hanya menjadi pengguna teknologi atau justru bisa belajar berpikir seperti teknologi itu bekerja? Sesuai dengan program prioritas pendidikan nasional, pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial harus dimulai sejak sekolah dasar agar murid tidak hanya cerdas digital, tetapi juga berpikir komputasional. Disinilah Gempita lahir, games dan multimedia berpikir komputasional yang mengintegrasikan deep learning dan problem-based learning dalam pelaksanaannya. Saya, Rahmatunima, Sarjana Pendidikan, guru di SDN Duku Kupang 5, 534, Kota Surabaya. Inilah praktik baik saya. Situasi pembelajaran di kelas 5 SDN Duku Kupang 5, 534, Kota Surabaya yang saya hadapi mengalami beberapa permasalahan. Banyak murid masih kesulitan berpikir komputasional, memecah masalah menjadi langkah-langkah sederhana, mengenali pola, menyaring informasi penting, dan menyusun urutan logis. Dalam operasi pecahan, murid masih bingung menentukan langkah awal. Dalam teks paragraf, murid masih menyalin semua informasi tanpa memilah inti. Dalam teks prosedur, murid masih menulis langkah secara acak. Hasil asesmen menunjukkan perbedaan kemampuan yang signifikan, mencapai 65%, dengan kriteria murid ada yang belum paham, paham sebagian, dan paham utuh. Selain itu, gaya belajar yang beragam membuat saya harus mencari cara agar pembelajaran dapat menjembatani semua kebutuhan belajar murid. Dalam pelaksanaan praktik baik ini, saya menghadapi beberapa tantangan. Pertama, kesiapan belajar murid yang beragam dan gaya belajar yang berbeda-beda. Kedua, keterbatasan fasilitas internet dan perangkat digital di sekolah. Ketiga, rendahnya kemampuan berpikir komputasional. Tapi bagi saya, tantangan ini bukanlah sebuah penghalang, melainkan jalan untuk berinovasi. Untuk menjawab tantangan tersebut, saya menciptakan inovasi Gempita, games dan multimedia berpikir komputasional, berbasis Canva, terintegrasi dengan pendekatan deep learning dan problem-based learning. Melalui Gempita, saya berupaya menciptakan ekosistem belajar yang tidak hanya mengajarkan murid bagaimana berpikir komputasional, tetapi juga bagaimana menikmati proses berpikir itu sendiri dengan cara yang relevan, kontekstual, penuh makna, mendalam, dan menyenangkan. Langkah pertama yang saya lakukan dalam praktik baik ini adalah mengidentifikasi kebutuhan belajar dan gaya belajar murid melalui asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif. Hasil asesmen diagnostik kognitif menunjukkan bahwa terdapat 6 murid dengan kategori belum paham, 14 murid kategori paham sebagian, dan 7 murid kategori paham utuh. Hasil asesmen diagnostik non-kognitif menunjukkan bahwa di kelas saya terdapat kecenderungan gaya belajar. Sebanyak 15 murid lebih dominan visual, 7 murid auditori, dan 5 murid kinestetik. Dari hasil analisis tersebut, saya merancang Gempita, games dan multimedia berpikir komputasional berbasis Canva yang memuat video pembelajaran, audio, teks, dan games bertema persiapan ulang tahun. Melalui Gempita, murid belajar 4 aspek berpikir komputasional, yakni dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritmik yang dikaitkan dengan pengalaman nyata yang dekat dengan kehidupan murid. Dalam proses perancangan, saya bermitra dengan rekan sejawat terkait games dan multimedia untuk kesesuaian konten agar tetap aman dan sesuai dengan usia murid sekolah dasar. Lalu, bagaimana pelaksanaan Gempita di kelas dengan mengintegrasikan deep learning dan problem-based learning? Setelah salam, berdoa, dan menyanyikan lagu nasional, murid diajak untuk melakukan ice breaking untuk membangkitkan semangat belajar, juga menciptakan suasana belajar yang menyenangkan agar murid lebih siap dalam menerima pembelajaran. Selanjutnya, murid membuat kesepakatan belajar, terlebih saat murid menggunakan perangkat teknologi seperti laptop. Kesepakatan belajar ini penting dilakukan agar murid bijak dalam menggunakan perangkat teknologi selama proses pembelajaran berlangsung. Selanjutnya, guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh murid. Pada orientasi masalah, proses pembelajaran yang menciptakan berkesadaran, pembelajaran diawali dengan permasalahan kontekstual. Kira-kira saat kalian menyiapkan
ulang tahun, apa saja yang kalian butuhkan? Dari pemantik ini, murid menyadari pentingnya berpikir runtut dan logis sesuai dengan dimensi profil lulusan bernalar kritis. Untuk mencapai profil lulusan yang kolaboratif dan bernalar kritis, murid dibagi menjadi beberapa kelompok belajar berdasarkan kesiapan belajar. Kelompok pertama dengan kategori belum paham akan mengerjakan games level mudah. Kelompok kedua dan ketiga paham sebagian akan mengerjakan games level sedang, dan kelompok 4 paham utuh akan mengerjakan games level sulit. Setiap kelompok diberikan akses yang sama terhadap media pembelajaran yang beragam melalui Gempita dan disertai dengan games yang terdiri dari 3 tingkatan kesulitan dan level. Untuk mencapai profil lulusan kewargaan dan kolaboratif, guru membimbing penyelidikan kelompok. Setiap kelompok diberikan tantangan yang berbeda melalui Gempita bertema persiapan ulang tahun berdasarkan kesiapan belajar masing-masing melalui lembar kerja murid. LKM dan games tersebut berisi dekomposisi, memilih langkah relevan dari daftar campuran, pola, mengelompokkan langkah ke kategori, abstraksi, menyaring langkah inti terpenting, dan algoritmik menyusun langkah inti menjadi urutan logis. Pada tahap ini saya juga melakukan penilaian observasi pada masing-masing kelompok. Untuk mencapai profil lulusan kreatif dan komunikatif, setiap kelompok diminta menyusun hasil kerja yang telah mereka pecahkan melalui games berpikir komputasional. Melalui presentasi, murid belajar menyampaikan ide secara runtut, berkomunikasi, dan menguatkan pemahaman berpikir komputasional dalam konteks nyata dengan diakhiri apresiasi oleh guru. Untuk mencapai profil lulusan yang mandiri, guru melakukan evaluasi pemahaman dengan aplikasi background Papermode untuk menegaskan kembali konsep dekomposisi, pola, abstraksi, dan algoritmik. Kegiatan ini membantu murid menyadari bahwa keterampilan berpikir komputasional tidak hanya berguna dalam permainan, tetapi juga relevan dalam berbagai mata pelajaran dan kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini juga menjadi bahan evaluasi guru untuk melihat ketercapaian tujuan pembelajaran. Kelebihan dari metode ini adalah murid tetap belajar dengan cara yang menyenangkan tanpa perlu menggunakan HP, karena jawaban murid akan dipindai menggunakan cue card. Selain memberikan penilaian yang tepat, pendekatan ini juga menjadikan asesmen sebagai bagian yang menyenangkan dan menantang dari proses pembelajaran. Tidak berhenti di kelas, saya juga melakukan diseminasi praktik baik Gempita melalui kelas berbagi inovatif pada rekan sejawat. Diseminasi ini membuktikan bahwa Gempita tidak hanya berdampak bagi murid di kelas saya, tetapi juga menginspirasi guru lain untuk menghadirkan pembelajaran berpikir komputasional yang bermakna, berkesadaran, menggembirakan, dan aman bagi murid sekolah dasar. Pelaksanaan Gempita membawa perubahan nyata di kelas saya. Murid yang awalnya pasif kini berani berpendapat, mampu berpikir logis dan sistematis, serta menikmati proses belajar melalui games dengan peningkatan pemahaman signifikan 91%. Mereka memahami bahwa berpikir komputasional tidak hanya untuk teknologi, tapi juga untuk kehidupan sehari-hari. Bagi saya, Gempita menjadikan proses mengajar lebih kreatif dan efisien. Saya belajar bahwa teknologi sederhana bisa menjadi alat pedagogis yang kuat selama disusun untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Melalui kegiatan diseminasi, saya menyaksikan guru-guru lain di sekolah mulai menerapkan pembelajaran serupa. Ini menjadi wujud nyata transformasi budaya belajar di sekolah dari pembelajaran yang berpusat pada guru menjadi pembelajaran yang berpusat pada murid, berbasis pengalaman dan menyenangkan. Lalu bagaimana tanggapan murid dan rekan sejawat terhadap praktik baik coding dan kecerdasan artifisial Gempita, integrasi deep learning dan PBL ini? Belajar hari ini sangat menyenangkan. Saya belajar berpikir komputasional dengan bermain game. Praktik baik yang dilakukan oleh Bu Rohmah sangat menarik karena melakukan pendekatan deep learning, MPI, dan juga PBL. Dan juga karena pelajaran ini meningkatkan kemampuan komputasional siswa sehingga pembelajaran jadi menarik. Baik yang dilakukan Bu Rohmah dalam pendekatan komputasional sangat baik karena saya lihat siswa belajar dengan situasi yang menyenangkan,
pembelajaran dilakukan dengan menggunakan game. Gempita bukan hanya sekedar media pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial, tapi langkah kecil menuju perubahan besar, membangun generasi yang berpikir logis, kreatif, dan berkarakter dengan pembelajaran yang menggembirakan. Berpikir komputasional, Pondasi Murid menguasai era digital. Mari terus berinovasi, menghadirkan pembelajaran yang menggembirakan. Guru hebat, anak Indonesia hebat.